الإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar apa semuanya? Oke, selamat pagi. Oke, sebelum kita berdoa, ada apa yang libur hari ini? Siapa yang libur? Adik sama? Apa kabarnya tuh? Ada yang tahu? Nah, silakan pada ketua pimpin doanya. Sebelum kita belajar, marilah berdoa. Berdoa dimulai. Hari ini kita akan project P5 namanya ya. Project P5. Apa tuh P5? Apa P5-nya? Project penguatan pelajar Pancasila. Itu namanya P5. Nah, tema kita hari ini yakni gaya hidup berkelanjutan. Topiknya adalah mendaur ulang sampah plastik menjadi ekobrik. Dimensi P5 kita sekarang ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan yang kedua yakni bergotong royong. Nanti anak apa akan bekerja sama, berkolaborasi namanya ya, antara satu kelompok ini dengan semua kelompok dengan anggota kelompoknya. Oke, elemen P5 kita ini akhlak kepada alam. Karena kita menjaga alam supaya alam kita terjaga dengan kebersihannya. Yang kedua, yakni kolaborasi. Nah, Bapak sekarang ada ibu guru kelas kita, Bapak bekerja sama dengan guru kelas. Nah, sub elemen kita yakni menjaga lingkungan alam sekitar. Yang kedua kerja sama. Masih dalam kerja sama, nanti apa akan bekerja sama dalam aksi kelompoknya nanti di kegiatan kedua. Apa semuanya? Adapun tujuan pelajaran yang tentang P5 kita yakni dengan mengangkat tema gaya hidup berkelanjutan dan mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Proyek ini ditujukan untuk membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mengelola sampah dan melakukan aksi sebagai solusi terhadap masalah sampah plastik. Itu tujuan pelajaran project P5. Dan sebelum kita masuk kepada materi lebih lanjut, dan di sekitar rumah kamu mana yang lebih banyak, sampah plastik atau sampah organik? Sampah plastik. Nah, plastik itu kalau sampah plastik yang lebih banyak, anak apa? Ketika memakan makanan, kemana kamu buang sampahnya? Nah, kita buat ke tong sampah, boleh kita
berserakan di sekitar rumah kita. Itu namanya, artinya kita menjaga kebersihan. Kenapa? Rasulullah mengatakan at-tahuru syatrul iman. Kesucian itu sebagian dari iman. Maka kita menjaga dia namanya kebersihan. Silakan kamu amati video ini. Pengertian sampah. Sampah dapat didefinisikan sebagai bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang. Umumnya, sampah berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia, seperti kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, pertanian, dan berbagai kegiatan lainnya. Nah, dari video yang kamu amati tadi, yang kamu simak tadi, sekarang mari kita minta sama ibu guru kelas kita, kepada ibu Nofis akan berikan perkhidmatan terhadap materi sampah tadi. Nah, baiklah anak-anak ibu semuanya, dari tayangan video tadi ada berapa macam sampah yang anak ibu lihat? Dua. Yang pertama organik. Yang kedua sampah organik itu sampah apa? Yang mudah terurai. Nah, sampah yang berasal dari sisa makanan. Sampah anorganik, sampah yang tidak bisa diurai tapi bisa didaur ulang. Kita harus bisa memilah-milah sampah itu menjadi barang-barang yang berharga, yang bisa menjadi sebuah apa? Sebuah karya atau keterampilan yang bisa kita menjadikan, bisa juga dari sampah itu kita jadikan ladang uang untuk tambah-tambahan. Apalagi dari sampah ini bisa menghasilkan berbagai macam keterampilan. Contohnya apa tadi? Bisa dijadikan tas, celengan, lampu, dan sebagainya. Nah, jadi mudah-mudahan dari video yang anak-anak ibu tonton tadi, anak ibu bisa lebih menjaga kebersihan dan bisa memisahkan sampah sesuai jenisnya. Nah, baiklah anak-anak semuanya, sekian dulu penjelasan dari video tadi. Semoga apa yang disampaikan dan dari video tadi bisa bermanfaat. Oke, terima kasih Bu Novi. Jelas nah ya. Maka sampah itu ada dua jenisnya. Ada sampah organik sama sampah dengan anorganik. Sampah itu bisa bernilai ekonomi, bisa bernilai uang. Kalau kita kreatif dalam mengolah sampah, ada untuk itu nah ya. Untuk itu maka hari ini ada 3M yang kita lakukan. Yang pertama mengolah sampah, yang kedua mengurangi sampah itu, yang ketiga mendaur ulang sampah. Maka yang ketiga yang kita pakai mendaur ulang sampah. Sampah apa itu? Sampah plastik. Kenapa? Sampah plastik lebih kurang 10 sampai 20 tahun dia tidak bisa terurai. Baru dia terurai ketika masa 20 tahun. Maka sampah ini harus kita daur ulang. Belum kita asesmen formatif. Dan untuk besok apa bawaan? Apa ini bawaan? Yang pertama botol aqua yang menengah, yang menengah ya, aqua menengah. Yang kedua sampah plastik.
berbagai macam sampah itu bisa dari sampah dari ciki-ciki atau sampah-sampah yang lainnya dari seperti ini. Yang kedua lakban sama gunting atau tali bisa juga, sama tongkat untuk memadatkan sampah yang akan kita jadikan nanti di kopling. Maka itu nanti kamu bawa untuk hari besok. Nah sekarang kita langsung kepada asesmen formatif tentang materi yang kita bahas tadi. Ini LKPD tentang asesmen formatif tentang tenaga matik tadi. Silakan anak-anak buat, masing-masing kamu buat. Dibuat namanya buat kelas. Yuk. Kita buat. Apa namanya? Silakan dikerjakan. Sudah siap nah tugas tadi? Nah, sekarang kita kumpulkan lagi. Tentukan satu kelompok satu orang. Satu kelompok satu orang yang menentukan. Bukan tentukan menentukannya. Oke, dari tugas kamu tadi apa nilai? Alhamdulillah nilainya alhamdulillah bagus semua. Namun ada satu orang, dua orang yang nilai yang kurang. Namun tidak ada apa-apa. Dan untuk apa yang nilai yang kurang, mau nanti ditingkatkan pelajaran di rumah. Bagian apa yang sudah nilainya yang bagus, maka pertahankan. Dan apa semuanya pada hari teman apa bilang untuk membawa sampah plastik, botol aqua, ada bawahnya? Sekarang coba kumpulkan. Coba letakkan di meja kelompoknya masing-masing lagi. Letakkan di meja masing-masing. Itu langsung kalau bukan. Bagaimana cara membuat ekoprek itu? Nah, silakan. Mari coba diperhatikan cara membuat ekopreknya. Dan yang pertama cara membuatnya, kita mau perhatikan lagi. Sediakan botol yang ada, yang botol aqua yang kosong yang bersih. Bersihkan dulu. Nah, bersihkan botol aquanya. Lalu dan sampah plastik ini nanti kamu potong-potong. Kamu potong-potong menjadi bahan kecil-kecil seperti ini. Nah, seperti potongan seperti ini. Potong nanti. Lalu kamu masukkan bahan sampah plastik tadi ke dalam
botol aqua yang sudah disediakan. Nah, supaya apa? Lalu kamu padatkan, kamu tekan. Nah, seperti itu kan ya dulu. Nah, kamu tekan supaya apa? Supaya padat ya. Jadi kalau tidak padat, maka pembuatan ekobrik kita akan gagal. Silakan lagi dikerjakan oleh kelompoknya. Nah, silakan dikerjakan lagi. Ya, gunting apanya? Gunting apa? Oke, yang tidak ada. Bukan gunting. Hah? Yang gunting ke mana? Ini hasil ekoprint. Nah, ekoprint ini masih belum penuh nah ya. Nah, kapan dia ekoprint itu dia berhasil? Nah, berhasilnya dia padat. Nanti kalau dia padat, apa akibatnya? Dia akan kempes. Kalau masih bagus ninyo, itu masih, tapi dia belum padat. Maka nanti kita kita penuhkan kembali. Nah, hasil akhirnya apa? Nah, coba lihat. Ini bentuk hasil akhirnya. Ada yang dibuat tempat duduk, ada yang meja, ada bentuk karya di taman. Nah, berbagai macam bentuk hasil dari akhir dari ekoprint tadi. Sekarang angkat hasil karya masing-masing. Angkat hasil karya masing-masing. Silakan angkat. Ya. Silakan angkat. Nah, terima kasih Naya. Oke. Nah. Ini kita membuat ekoprint tadi, bagaimana perasaan Bapak? Apakah senang? Senang ya? Oke. Alhamdulillah. Dan
dari berbagai kegiatan tadi, mana yang paling sulit kamu lakukan? Gak ada? Gak ada, nak? Alhamdulillah. Maka, apakah nak sudah tahu bagaimana cara membuat ekobrik? Sudah, nak? Sudah? Alhamdulillah. Maka, siapa apa yang bisa menyimpulkan materi tentang membuat ekobrik ini? Siapa bisa menyimpulkannya? Siapa bisa, nak? Apa itu sampah? Sampah terbagi dua, yakni sampah organik dan sampah non organik. Yang kedua apa kesimpulannya? Kita harus menjaga selalu kebersihan lingkungan dari apa? Dari sampah plastik. Yang ketiga apa? Kita bisa menggunakan daur ulang sampah plastik untuk kegiatan di sekolah. Apa? Alhamdulillah kegiatan P5 kita hari ini berjalan dengan baik. Nah, itulah kesimpulan dari P5 kita, yakni membuat membuat ekobrik dari sampah plastik. Maka itulah kita hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah.